Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi, gue mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe, nge-like, komen, dan juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan jika para lanang lining yang ingin konten bareng gue, silakan hubungin gue di bawah sini dan kita bisa podcast bareng. Dan lanang lining atau netizen bisa menceritakan tentang pengalaman horor atau mistisnya. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue akan menghadirkan salah satu sahabat gue yang mempunyai cerita tentang pesugihan. Yang dimana pesugihan itu dialaminya saat di daerah Yogyakarta, yaitu Gunung Kidul. Yuk sama-sama kita kepoin, kita dengerin kira-kira pengalaman mistis apa yang ada di sahabat gue pada malam hari ini. Indra. Mana bang? Sehat bang? Alhamdulillah sehat, bro. Keadaan sehat, keluarga sehat. Alhamdulillah sehat semuanya bang, sehat. Si dompet sehat juga nih. Alhamdulillah sehat. Amin. Yang penting isi dompet. Banyak uang juga percuma kalau kita nggak bisa nikmatin. Yaudah nih, langsung aja nih. Kira-kira pengalaman mistisnya nih. Ya mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu lah. Tahun berapa? 2000? Ya mungkin 2012-an lah, 2013-an. Hampir 10 tahun, 11 tahun ya. Ya, tahun yang lalu lah. Jadi ketika itu kan pulang kampung. Terus ya ketemu beberapa temen, ngobrol-ngobrol. Terus di kampung tuh. Di kampung. Ada salah satu temen ini sedang tertimpa musibah, kesusahan. Cuma ya ngobrol banyak, dia banyak hutang, banyak masalah, intinya begitu. Jadi ada satu teman itu menyarankan untuk semacam ritual ke suatu tempat supaya untuk mendapatkan kekayaan lah intinya. Nah, di situ ngobrol panjang lebar apa segala macam. Nah, teman saya yang kesusahan ini, dia menyetujui. Tapi udah tahu konsekuensinya apa gimana? Ya, belum. Dia masih pengen ngobrol lah, pengen gimana ini sama juru kuncinya. Nanti diajaklah kita nih bertiga, dikenalkan dengan seorang mbah-mbah, ya mungkin tua lah, umur 80 tahunan lah. Dia tinggal di mana, maksudnya tinggal di gunung apa? Ya daerah Gunung Kidul sana. Oh, tinggal di Gunung Kidul itu. Ya daerah situ. Nah, dia menjaga suatu gua nih daerah Gunung Kidul. Nah, gua itu biasanya buat ritual-ritual yang minta lah, muja gitu. Muja biasanya, sugihan juga nih. Ya ceritanya begitu. Jadi ya singkat cerita, kita bertemu dengan juru kuncinya itu, ngobrol panjang lebar, diminta beberapa persyaratan semacam umbu rampe lah. Apa namanya? Umbu rampe. Umbu rampe ya semacam sesaji gitu ya, kembang, terus ayam ingkung. Ayam ingkung apalagi tuh nyu? Ayam ingkung tuh bekakak lah, ayam utuh dimasak di apa ya, kayak dipanggang ya, bukan dipanggang ya, diungkep gitu, bekakakan lah, bekakak gitu. Di ayam utuh itu ayam jago warna hitam sama warna putih. Gitu. Nah itu nyari apa segala macam. Nah akhirnya setelah persyaratannya untuk ritual itu sudah dapat, akhirnya ritual itu dimulai.
Ritual itu dimulai selama 7 hari 7 malam ritual itu. Jadi Dikasih tahu di rumahnya kuncen ini dulu. ya, terus akhirnya ritual itu teman saya yang punya hajat ini, dia suruh telanjang badan, Panjang bulat ya. telanjang bulat, nggak ada sehelai benang pun dia suruh bertapa di dalam gua itu selama 7 hari, nggak boleh keluar. Nggak makan dong. Ya nggak makan nggak minum di situ selama 7 hari. Nanti di situ dijelaskan kalau ya nanti akan ketemu sosok gitu. Nanti kalau memang dia sudah disetujui, nah itu dia akan memberikan isyarat. Ya isyaratnya itu cuma nggak tahu lah isyaratnya apa, karena kan bukan saya yang ngalaminnya. Gitu. Jadi dia singkat cerita ya, kita waktu malam itu, kita hari pertama melakukannya, terus dia masuk ke dalam gua itu dengan telanjang bulat gitu. Telanjang bulat gitu. Nah, saya disuruh untuk menjaga supaya teman saya ini nggak keluar sampai selama 7 hari itu, atau nanti kalau terjadi apa-apa nanti Simbah itu akan ngasih tahu. Gitu. Jadi selama 7 hari itu saya nungguin teman saya ini di dalam gua, dia bertapa itu selama 7 hari 7 malam. Hari pertama lewat, hari kedua lewat, hari ketiga lewat tuh nggak ada problem lah, karena kan di situ kan hutan ya Bang. Nah, ente nunggunya di dalam depan goa apa jadi, agak jauh atau gimana? di depan gua itu semacam ada lincah itu kayak gubuk-gubuk gitu. Nah, Emang udah disiapkan? Ya, gubuk itu posisinya menghadap ke laut pantai selatan Bang. Gitu. Jadi kan dia posisi gua itu ngadap ke pantai selatan, terus ada tebing jurang begitu, tapi ada jalan, dia ada jalan ke bawah gitu, tebing jurang pantai selatan. Jadi di situ saya nungguin tuh sehari itu. Jadi kalau malam saya nungguin, kalau siang itu saya beli makan Indomie apa. Soalnya dari jaraknya gubuk itu dan gua itu sama kampung tuh sekitar 2 kilo apa 3 kilo, dan nggak bisa ditempuh sama kendaraan motor, nggak bisa motor, nggak bisa, harus jalan kaki Bang. Harus jalan kaki setiap hari begitu. Hari pertama, kedua masaknya di gubuk. Ya masak di situ, bakar kayu gitu. Pakai kayu, nggak bawa kompor gas atau apa? Enggak. Kayu kan dulu sering camping juga kan Bang. Ya bekalnya cuma korek api sama daun-daun kering gitu. Terus masak di situ. Nah itu pas hari ketiga itu ya masih slow aja, nggak ada apa. Saya lihat teman saya kok nggak keluar, apa saya kira mati gitu. Cuma saya ingat perkataan Mbak itu, kamu jangan ikut masuk ke dalam, nengokin aku di luar aja, yakin aja temanmu nggak ada apa-apa. Kalau dia lulus dia akan keluar dengan ini, kalau nggak lulus ya sebelum waktunya dia akan keluar, kata dia. Cuma pokoknya kamu tungguin aja. Oh ya, pas hari keempat itu udah mulai ada hal-hal yang mistis. Malam-malam seperti apa tuh? Malam-malam itu terdengar seperti pohon rubuh. Jadi bruk. Ya kalau pohon rubuh gede kan begitu ya Bang. Bruk. Gitu, tapi besok paginya saya cek tuh nggak ada pohon rubuh sama sekali. Hari keempat. Terus hari kelima itu mulai banyak hewan. Seperti ya kayak semacam kayak ngelihat kucing gede gitu ya, seukuran anjing gitu lah. Macan ada kucing nih. Ya mungkin bisa, kalau macan enggak juga sih, enggak terlalu gede juga kan gitu. Ya pokoknya setting lah, seukuran anjing herder.
Oh, gede juga kucing Iya. segede gitu. Ya pokoknya kucing segitu. Ya kan kalau kucing itu kan selalu sorot matanya kelihatan. Dan kita senterin itu apa gitu. Oh, kalau Iya. malam. Malam disamperin. Terus ya karena kita udah biasa camping, udah biasa ini ya di gunung-gunung ya biasa lah begitu lihat-lihat gitu. Terus ada bunyi srek 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 begitu. Orang jalan. Kayak orang jalan, kayak orang nyapu gitu. Pagi-pagi jam 2 jam 3 pagi. Padahal itu di hutan kan, gitu, posisinya di hutan. Camping segala macam. Posisi tidur apa lo maksudnya harus siap siaga ngeliatin tuh? Ya enggak, ya gua. tidur juga bang, masa kita nggak tidur, tidur aja cuma kan Takutnya kondisi- lagi tidur dia keluar. enggak, jadi kalau tidur itu kan kadang-kadang mulai bisa tidur itu jam 2, jam 3 gitu. Baru bisa mulai tidur tuh bang. Udah mulai lelap banget gitu mesti. Ya kalau maghrib itu kan udah nggak ada orang. Ya jangan kan maghrib ya hari-hari juga nggak ada orang ke situ. Enggak di hutan. Di hutan ya paling orang pada nyari ranting-ranting kayu gitu paling ketemu. Tapi kalau ketemu orang gitu ngelihat kita ya, oh ya cuma begini, mas. Gitu. Cuma istilahnya menyapa lah. Orang itu tahu nggak kalau lagi ikutin ritual? Mereka nggak pernah negur nanya atau ngapain bang di situ enggak. Ya mungkin karena udah tahu ya. Gitu. Oh ya lagi ada ini gitu. Setelah hari keempat, nah hari kelima tuh. Hari kelima itu ya mulai angin itu semeribit banget bang. Angin itu mulai kenceng banget. Kenceng gitu. Angin itu kenceng. Pohon-pohon tuh pada kayak kerengket dengan kayak ini ya kayak di ini Horor banget. horor gitu. Iya. Ya tapi ya nggak tahu ya kan udah biasa mengalami seperti itu, jadi bukan hal-hal yang baru, dia cuek aja walaupun sendiri gitu. Jadi nggak Sendiri loh, gila loh. Tengah hutan ya, depan gua. tengah hutan. Nggak ada TV, nggak ada HP. Ya ada HP, Oh, kan HP dulu ada. kan ada HP kan, Android gitu. Jadi kan ada sambil mainan HP aja, temenannya HP yang ngeliatin. Ngecasnya bingung. Ya kan ini kalau siang ngecas, Turun ke bawah. iya ke kampung itu ngecas, numpang ngecas gitu. Kalau udah full balik lagi gitu. Jadi ke kampung, jadi di situ emang nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Gubuk itu nggak ada listrik, nggak ada ini, nggak ada penerangan sama sekali. Di kampung itu. Bukan di kampung, Oh, ya, di di posisi itu. Posisi itu loh. Posisi itu. Lampu lu pakai apa penerangan? Ini tahu ini Dian Petromak. Dian Petromak Petromak yang kompak. Yang mungkin zaman dulu tahu ya, kalau anak sekarang kan nggak ngerti itu. Nah pakai itu. Kan pakai minyak tanah tuh, kompak. Nah itu penerangannya itu. Iseng banget tau nggak lu? Gila. Ya sebenarnya bukan iseng atau gimana sih ya, mungkin cuma rasa ingin tahu aja nih. Karena kan banyak orang bilang gini, oh itu dukun palsu, ya kan? Tapi berarti kalau ada yang palsu kan berarti ada yang asli dong. Nah itu pembuktian, nah seperti itu. Terus kan orang katanya oh persugihan apa bener ada apa enggak, nah itu saya penasaran di situ tuh kan. Saya kan rasa penasarannya tinggi dengan hal-hal yang begitu tuh, pengen tahu tuh. Nah, ini yes ya bukan saya yang berritual, tapi teman yang lakukan. Ya kebetulan ada ya, kebetulan saya pengen tahu kan gitu, ya sudah gitu. Hari kelimanya itu di gubuk itu kayak ada yang hari ke-6 nih, 5 kan angin ya. Hari ke-6-nya itu kayak di gubuk itu ada yang nyiram pasir bang, gentengnya nyiram serotak gitu, serotak sampai 3 kali. Saya ngeliatin, saya senterin, kok nggak ada orang.
Nah di depannya kan laut ya, laut gitu. Kayak ada iseng, ya cuma bilang, jangan iseng, Oh, lu ngomong gitu Iya. jangan iseng. jangan iseng kalau mau nongol. Ya, ya karena kan gue secara pribadi ngelihat begitu secara kasat mata belum pernah, belum pernah ngelihat kasat mata. Oh ya, yang katanya orang ketemu pocong lah, kuntilanak dan sejenisnya lah, nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Ya mungkin karena mungkin sekelebatan apa gitu ya, sering gitu. Tapi dengan menampakkan secara fisik itu nggak pernah ketemu bang. Gitu. Makanya kan penasaran di situ kan kayak apa bentuknya gitu. Ya bukannya kita mau sombong, nantang. Bukannya mau nantang, cuma kita ini kan diciptakan lebih sempurna ya daripada makhluk. Kenapa harus takut? Ya itu makanya gue pengen tahu itu bener apa enggak. Itu nimpuk itu 3 kali udah gitu doang? Udah, enggak. Itu gua ngomong jangan iseng lah, kalau mau nongol, gua bilang. Di sini temenin gua ngobrol. Gitu. Ya cuma habis itu berhenti ya. Terus ya akhirnya pagi ya dengan rutinitas pagi belanja, beli makan, beli ini, kalau malam masak Indomie gitu. Hari ke-6, di ke-7, hari ke-7 tuh pas hari H. Hari H belum keluar ya teman gue itu. Belum keluar dan Mbah itu belum datang. Mbah itu kan biasanya kalau habis maghrib gitu kan suka nyamperin. Nanti kalau malam pulang dia sendirian. Pakai senter pulang dulu. Jadi dia nggak tidur nemenin gue tidur situ, enggak, tapi pulang. Nemenin sore gitu. Sore ngobrol gitu. Jadi hari ke-7 itu belum keluar. Dia keluarnya setelah hari ke-8. Jam? Hari ke-8 itu ya sore-sore gitu. Sore sekitar jam 4, jam 5an lah, mau menjelang maghrib. Dan dia keluar dengan sempoyongan. Sempoyongan dalam arti lemes gitu. Cuma waktu dia keluar itu kan terus terus saya kasih sarung gitu, terus saya pakaiin jaket gitu dia bilang, Mas sampean di dalam itu makan minum nggak? Makan minum, ada yang nyediain kata dia. Iya, diajak makan, diajak minum, makan. Yang nyediain itu sosoknya kayak gimana? Nah jadi di situ ada semacam perempuan cantik gitu. Itu yang dia ngasih makan, ngajak makan, tapi nggak pernah ngobrol. Diam gitu ngasih makan. Makan udah, ada yang nganter, ada yang ini, ada makan. Entah itu mungkin makan secara harafiah atau makan secara spiritual, nggak ngerti juga kan. Karena dia penampakannya dia makan gitu doang. Dikuat gitu. Lapar. Jadi pas itu dari terakhir dia mau keluar tuh katanya dia bilang gitu, perempuan itu tiba-tiba ngomong dengan bahasa Jawa yang mungkin artinya ya sudah, tirakatmu aku terima gitu. Wah, sambil ngangguk senyum terus dia pergi. Akhirnya dia keluar di situ. Terus itu ritual juga belum selesai. Kan ada yang dulu saya beli buat umbo rampe apa segala macam itu kan, kayak beli ayam hidup belum dipotong kan, terus kembang apa segala macam, termasuk kain mori, tahu kan mori? Kain mori kan apa tuh? Kain kafan. Kain kafan warna putih sama hitam, itu sepanjang 7 meter. Panjang 7 meter. Nah itu setelah itu waktu Mbah itu datang tuh bawa tampah itu apa sih yang kayak dari tempayan, lumayan gede yang buat naruh saji itu. Datang terus ya dia turun ke bawah
sama teman saya tuh apa segala macam, terus teman saya dimandiin tuh, teman gua dimandiin di situ di pantai selatan tuh malam-malam. Terus sesaji itu dilarung itu ya, dibuang ke laut. ya. Setelah dimandiin apa segala terus naik lagi tuh dia, terus gua disuruh ini menghampar mori itu. Oh, ditebarin morinya. Iya, morinya ditebarin. Terus teman gua itu disuruh, kan di situ ada pohon beringin tua gede banget. Pohon beringin Gede banget. Nah, teman gua itu suruh naik, Bang. Suruh ngambil rantingnya yang masih ada daunnya, tapi nggak boleh jatuh. Suruh ngambil sebanyak-banyaknya. Ya bisa deh sambil gini potong. Udah saking banyaknya dia ngerasa banyak cukup, turun terus akhirnya diambil lah tuh ranting itu sama mbah, dipretkan di mori. Daun itu yang jatuh jadi duit, Bang. Cepean sama ucapan. Astagfirullahaladzim. Itu bener Real itu ya. real. Jadi bukan sulap, bukan sihir, itu real. Jadi duit. Jadi sepanjang mori duit semua, Bang, penuh. Panjang kain kafan ini penuh. Cepean tumpuk iya, jarak begini penuh. Terus jadi duit, kita kaget. Udah selesai, gue disuruh gulung sama teman gue, disuruh gulung uangnya itu pakai kain kafan itu. Tapi nggak ada pesan-pesan terakhir dari kunciannya ini Nyo, sebelum menggulung atau gimana, apa ada setelah persyaratan lain? Setelah menggulung itu, terus kalau nggak salah mbah itu pernah pesan begini, nah ini uang kan kamu minjem, nanti kalau udah jatuh tempo dibalikin tanpa kurang sepeser pun. Nah, masalah jatuh temponya kan kamu udah dikasih tahu gitu, tanggal sekian, bulan sekian gitu. Itu dia minjem uang bank gaib kali ini. Bisa dibilang semacam itu, bank goib namanya. Memang namanya bank goib. Bank goib. Jadi namanya bank goib. Jadi bukan harus, kalau banyak yang bersugihan tentu katanya nyari tumbal dulu baru dapat duit. Kalau ini enggak, dia minjem tapi pakai ritual. Pakai ritual. Dan ada perjanjian untuk mengembalikan. Ya, terus ya waktu itu seneng ya, udah dapat duit. Akhirnya pulang bawa duit gulungan. Pulang gue boncengin pakai motor sampai ke rumahnya dia di Bantul. Nah mungkin karena ya mungkin kita nggak tahu ya, mungkin gue itu nama dia tuh goblok apa gimana ya, punya pikiran kalau duit itu ya mungkin bisa jadi duit palsu kan, atau mbah itu juga bisa jadi pesulap kan, nggak tahu juga duit sebanyak itu bisa keluar gitu kan. Karena dulu ada yang dukun penggandaan duit itu yang keluar dari badannya, tapi kan ada lagi rame, ada yang begitu. Terus jadi apa ya, mungkin begitu. Terus akhirnya gue saranin, gini aja Mas, kita coba nih besok ke bank, duitnya masuk ke bank. Datang pagi-pagi berdua ke BCA di Ring Road ya, dekat Ring Road Utara ada BCA. Datang ke situ, suruh ngitung kasir itu. Itu jadi pusat perhatian nggak waktu lu datang bawa duit banyak sebelumnya? Ya pasti orang-orang pada lihat Bang.
Itu duit satu lembar pun nggak ada yang nggak masuk. Nggak masuk mesin, masuk semua berarti. Masuk semua. Itu totalnya 8 miliar 700 berapa gitu. Hampir 9 M. Wih, gila. 9 M. 9 M. Hampir 9 M. Oh, bener ya asli. Terus akhirnya saya ditawarin teman saya itu dulu. Teman gua itu. Nih buat lu nih. Karena udah nemenin 125 juta waktu itu. 125. Emang nggak gua ambil bang, gitu. Ngeri juga kan, gitu. Enggak, Ngeri-ngeri kena buat tumbal. kamu semua lah. Kan kamu banyak utang kan. Ya wes nggak gelem nih, enggak. Ya udah, akhirnya ya singkat cerita itu ya berlalu lah. Udah ketemu, dia udah usahanya udah bagus, utang-utangnya udah pada dilunasi, usahanya naik lagi. Udah tuh, buat tinggal lagi ke Jakarta kan. Ya setelah sekian lama nggak pulang nggak ini, terus akhirnya gue pulang lagi, ngumpul sama anak-anak, tanya di anu gimana itu sekarang makin sukses. Wah dulu katanya parah itu katanya. Parah kenapa? Wah memang 2 tahun 3 tahun yang lalu usahanya sempat berjaya, bahaya usahanya, buka usaha apa ya lancar, rame, lancar gitu, sampai punya bengkel mobil modifikasi rame, punya warung makan rame, sampai punya mobil berapa biji, punya sopir lah. Terus kenapa? Ya itu semenjak jadi kaya itu banyak masalah dia. Pas jadi ceritanya dia kaya, anaknya itu kan ada yang SMA, anaknya udah SMA, pengen motor ya, karena dia punya banyak duit, dibelikanlah Harley Davidson. Yang namanya bocah ya, ini motor 1000 cc ya mungkin nggak kuat nadangnya bagaimana. Baru keluar dari rumah, lah rumahnya itu kan pinggir jalan raya Imogiri kan. Baru keluar dihantam sama truk trailer kan. Ya, meninggal di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah semenjak itu katanya teman gua itu stres segala macam. Terus istrinya itu kabur sama supirnya gitu. Jadi makin tambah stres lagi kan, tinggal anaknya. Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin pas hari hanya dalam perjanjian itu dia nggak ngembaliin duitnya atau gimana ya nggak ngerti. Atau mungkin ya alasannya nggak ada tumbal tapi ternyata ada di baliknya itu begitu kan. Yang jelas bisa diambil hikmahnya. Perjanjian dengan begitu itu kan nggak ada kebaikannya, apapun itu bentuknya, mau pakai tumbal ngipri atau apa segala macam ada. Nah dikasihan ya sekarang ya di rumah kayak orang stres gitu kan. Sendiri lagi. Gak ada. Anaknya kan punya anak satu-satunya Bang, yang laki itu susah, usahanya yang banyak itu nggak keurus, nggak baik, akhirnya ada yang tutup, ada yang bangkrut lah ya, kayaknya ya begitu namanya pesugihan. Ya apa, semuanya itu cuma masalah waktu aja kan. Kita bisa kaya cepat ya, kita bisa juga bangkrut cepat kan. Itu nggak ada faedahnya. Tapi itu kan sebetulnya kan bisa dibilang bukan uang pesugihan. Mungkin ya nggak tahu juga ya konsepnya bagaimana kan, gua
bukan sebagai pelaku ya, cuma sebagai saksi hidup aja. Saksi ya. Bahwa hal-hal yang gaib itu ada dan kita tuh wajib percaya, karena kan salah satu rukun iman adalah percaya hal yang gaib ya, termasuk malaikat, jin, Allah itu kan gaib semua. Kita wajib percaya, cuma kita tidak boleh bukan meyakini ya, maksudnya mengikuti yang begitu-begitu juga boleh. Jadi kalau kita ada sesuatu keinginan, sesuatu masalah, ya itu mintanya sama Allah aja, jangan minta sama yang lain. Ya masalah rezeki apa segala macam, masalah itu kan datang ke kita itu kan bukan karena siapa-siapa kan, karena ulah kita sendiri. Ya misalnya kita harusnya nggak mampu nyicil mobil misalnya begitu, terus dia kepengen mobil akhirnya kredit, dibela-belain. Harusnya dia hidup tenang dengan gaji 5 juta, dengan adanya cicilan mobil kan dia jadi pusing, setiap bulan harus bayar angsuran. Nah itu makanya kadang-kadang manusia itu cuma suka ingin lebih cepat, kurang bersabar, instan. Lah coba dia misalnya dengan gaji 5 juta nabung 1 bulan 1 juta ya mungkin 5 tahun ke depan kan udah bisa beli mobil biar kata second ya istilahnya ya itu, segala sesuatu kan kadang-kadang orang maksain terus punya masalah terus putus asa. Ya harus saya semuanya kembali ke Allah aja sih. Nah tuh sih teman ente yang ikut ritual itu nasibnya dia bangkrut lagi, habis lagi, terpuruk lagi. Infonya sih karena stres ya akhirnya usahanya nggak keurus kan. Dengan usaha kalau nggak diurusin kan ya pasti otomatis bangkrut. Gitu, otomatis bangkrut. Jadi nggak ya namanya gimana sih, kita diri kita aja kalau nggak keurus ya pasti lecek kan gitu. Lecek ya. Tapi ternyata itu ada tumbangnya juga ya. Iya. Nggak semena-mena dikasih uang segitu aja tanpa ada jaminan atau imbalan lah. Ya namanya kita aja minjem sama bank konvensional aja, misalnya kita minjam ke Mandiri, BCA, kita harus bayar bunga bang, ya kan? Apalagi minjam sama bank gaib kan gitu. Ya minimal ada bunganya lah. Ada bunganya ya. Ada sesuatu yang diminta. Ya sama ya. Kita minjam ke bank kan kena bunga. Nggak bayar cicilan ya. Mobil motor kita ditarik, rumah kita ditarik kan begitu. Yes, begitu aja alur gitu. Dan juga mungkin dia tuh lalai dalam membayar. Iya. Ya bisa jadi begitu kan, karena kan gue juga nggak mengikuti dia setiap ininya apa terus enggak. Ya paling itu sih ada cerita ya mungkin lebih bisa dijadikan pembelajaran ke orang-orang ya. Jangan pernah mencari kaya secara instan. Semuanya harus berproses. Kalau yang cepat kaya cepat bangkrut biasanya. Cepat kaya cepat bangkrut. Itu kisah misteri itu. Ya. Menemani kawannya untuk mengikuti ritual pesugihan bank gaib yang ternyata dari awalnya udah dibilangin nggak ada tumbalnya kali. Iya. Awalnya nggak ada tumbal, ternyata tetap memakan tumbal. Ya gitulah kalau kita perjanjian sama makhluk-makhluk jin-jin itu. Yaudah kayaknya. Oke bang, siap. Terima kasih. Ya. Udah hadir di Suara Misteri. Makanya bagi lanang lining atau netizen yang ingin
bercerita di Suara Misteri ini, ya silakan hubungin gua. Ya udah, pantengin tuh Suara Misteri, dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.